mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera melimpah meliputi kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya, pada tema kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya berkelanjutan ya dari tiap sesi. Kenapa berkelanjutan? Jadi saya pikirkan tema per tema itu biasanya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi saya memikirkan ini habis ini ngapain ya gitu, habis ini ngapain ya gitu ya. Jadi eh, saya sih punya apa ya, niat gitu ya sebenarnya dengan sesi-sesi ini sebenarnya mengajak teman-teman untuk sama-sama bertumbuh gitu ya. Nah, tentunya idealnya memang setiap perubahan itu eee, perlu digali secara private gitu kan, tapi tidak semuanya kan bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, jadi dengan tidak semuanya bisa mendapatkan hal itu, kita akan kolektif gitu kan. Hanya sebenarnya dengan kolektif ini kesungguhannya itu harus lebih apa ya, harus lebih kuat gitu sebenarnya, ya. Karena kan saya, ini hanya ngasih clue-clue aja. Dengan sesi kolektif itu, hanya kasih clue-clue aja. Beda ketika lagi sesi, privat itu benar-benar tergali, dengan akar masalahnya di tiap individu, ya. Eee, nah ini yang butuh effort yang lebih banyak sebenarnya, ya. Jadi kalau boleh saya berharap gitu kan, biar nggak jadi sia-sia gitu ya, teman-teman semuanya, kalau yang WiFi sih oke gitu ya. Ini ada yang pakai kuota soalnya ikut ini tuh kan lumayan ya. Ini, ini salah satu usahanya dan, jadikan, eee, sesi ini tuh clue by clue tiap, sesi itu diambil dan dilaksanakan. Dan kalau memang Anda sungguh-sungguh sebenarnya Anda perlu ada sharing dengan saya gitu kan di forum ini, ada feedback sehingga ada yang namanya dialog dan ada yang namanya saling mengevaluasi, koreksi gitu ya. Tentunya ini buat kemajuan transformasi teman-teman semuanya gitu ya. Gitu. Jadi saya garis bawahi bahwa feedback itu sangat penting banget. Ya, feedback itu sangat penting banget. Jika Anda mau belajar, feedback ini sangat penting banget. Oke, kemarin kita bahas tentang nilai diri, gitu ya. Nilai diri ini eh, bahasa gampangnya berapa bernilainya Anda atau value-nya Anda punya value apa, ya. Sampai akhirnya ketika Anda tahu bahwa Anda itu terkontaminasi selama ini, gitu ya. Kemarin gitu ya, terkontaminasi dengan semua konsep-konsep informasi yang akhirnya membuat ego Anda itu terkotori, ya. Jadi ego itu ada di jiwa dan itu terkotori. Jadi jiwanya nggak murni gitu ya. Jiwanya atau egonya tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan diri sejati atau the self kemarin. Terus kemarin kita meditasi, kemarin itu ketika itu lepas, semua dilepaskan, semuanya apa yang terjadi ringan ya kemarin itu. Ringan dan hanya menyimpulkan dengan sebuah kalimat, bukan kalimat panjang, cuma kalimat pendek, hidup hanya ya sudah jalanin saja, ya. Hanya itu. Jadi sederhana sebenarnya. Dan saya juga kenapa ya di luaran sana itu eh, apa menjadikan hidup itu menjadi sesuatu yang rumit, ya. Jadi siapa yang memperumitkan itu? Ego yang terkontaminasi karena dia sudah terpapar gitu ya, terpapar dengan informasi-informasi, konsep-konsep sehingga dia dengan berpikir dengan ego, bertindak dan merasakan itu jadi rumit banget.
gitu. Tapi ketika disadari dan itu dilepaskan semuanya, ternyata dia hanya bilang, ya udah hidup jalanin aja gitu kan. Ringan banget gitu. Yang paling kemarin yang dilepaskan apa? Keinginan ya. Keinginan apapun, termasuk keinginan bahagia, keinginan untuk sehat, keinginan untuk kaya, keinginan untuk punya ini, punya itu dilepaskan. Kenapa? Karena semua sudah punya jatahnya masing-masing. Ya, maksud saya tuh gini, jatah ini, ya, jatah rezeki, jatah jabatan juga bisa, amanah dan lain sebagainya, itu sesuai dengan peran Anda di sini, ya, peran di kehidupan. Nah, ketika tidak sesuai, yang satu bisa menjadi berlebihan sehingga lupa diri, atau bisa memang nggak punya, ya, kekurangan terus. Itu karena apa? Karena ketelepasan dengan diri sejati sebetulnya. Jadi mau jadi berkelimpahan yang sangat, yang berlebihan, sehingga menjadi punya uang banyaknya jadi pusing juga gitu ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, dengan takarannya yang memang sesuai, ya. Atau tadi, ya, kekurangan. Ketika tidak terhubung dengan diri sejati malah kurang. Gitu. Jadi bisa dua. Nah, kalau kita on the track, kita akan pas. Jadi jatah kita, rezeki kita, amanah yang diberikan, dan lain sebagainya itu akan pas. Nah, ini yang namanya bahagia, pas jadinya. Ya. Jadi pas. Jadi yang namanya sejahtera itu tuh pas. Bahwa orang kaya itu, yang kaya harta belum tentu sejahtera. Apalagi orang yang memang banyak kekurangan, ya nggak sejahtera juga. Jadi sejahtera itu adalah pas semuanya tuh, ya, harmonis gitu ya. Nah ini saya mau menyampaikan untuk menyadari bahwa diri kita itu tidak polos, hidup kita tuh ini aja nih. Nah ini aja, tidak polos itu. Banyak yang mempengaruhi kita. Itu perlu disadari. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, sebelum kita akan lanjut, saya tayangkan sebuah video dulu. Oke, kita lihat videonya. Everything in the universe is made up of atoms, and atoms are energy. Everything is energy. You are also energy. You are an energy being. Did you know that you think approximately 60 to 70,000 thoughts every single day? Did you know that this thought process generates more electrical impulses in one day than all the cell phones in the world combined? The brain produces electrical fields, and so does the heart. The heart produces 60 to 100 times stronger fields than those of the brain. Both the brain and the heart also produce magnetic fields. The heart creates magnetic fields up to 5,000 times stronger than those of the brain. You are therefore a powerful electrical and magnetic being, creating energy fields around you. These fields influence everything around you. On a subtle and unconscious level, an exchange of energy is constantly going on between you, the environment around you, and the people in it. You live in a sea of energy, and your navigation tools are your thoughts and feelings. You're like a sailing boat
where the boat is your body, your thoughts are the mast, the sail and the steering wheel, and your feelings are like the wind. They all need to play together for you to reach your destination. When thoughts and feelings work together, anything is possible. When the conscious and unconscious mind unite in a coherent energy signal to your surroundings, you will reach your goal. You can succeed with whatever you want. The recipe for success is not hard work combined with a bit of luck and coincidence, as many people like to think. The recipe is all about your energy, frequency, and vibration. The universe is run by certain universal laws. They are as real as the laws of physics. Knowing these laws is knowing the rules to the game we call life. Oke, teman-teman. Jadi intinya ya bahwa kita adalah energi dan kita saling dipengaruhi satu sama lainnya. Jadi tadi kan ada 3 orang ya. Kita baru lihat dari 3 orang ya, saling mempengaruhi vibrasi. Ya, vibrasi ini yang paling yang paling kencang itu antara di pikiran dan di perasaannya. Gitu ya. Jadi medan energinya sangat kuat, gitu ya. Nah, bayangkan berarti kita pun sama dipengaruhi oleh lingkungan kita kan? Gitu ya? Oke, jadi ini perlu dipahami dulu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya hasil pengaruh dari lingkungan sekitar. Gitu. Nah, semua dipengaruhi oleh yang namanya alam bawah sadar yang seperti kita pernah ketahui. Oke, jadi ini teman-teman yang perlu nanti di cross check ya. Saya kan sudah menyampaikan, tolong siapkan catatan ya. Karena ini Anda perlu ngeh ya tentang namanya belief, values ya, emosi apa aja yang sering Anda alami, imajinasi apa yang sering Anda alami juga ya, bisa lewat mimpi, bisa lewat ya melamun juga boleh lah gitu ya. Terus intuisi apa yang juga yang menjadi kekuatan Anda, dan aturan tuh misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, kalau atau gini, misalnya Anda punya aturan kalau mendapatkan uang itu harus bekerja keras ya. Kalau nggak gitu, nggak mungkin. Jadi antara belief, keyakinan, sama rules itu nempel gitu ya. Belief sama rules itu tuh. Nah ini Anda perlu nanti dijabarkan apa aja ya. Oke. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita bahas di alam bawah sadar kita nih ya. Kita udah banyak ini diulang-ulang ya. Ini supaya paham bahwa apa yang terjadi pada diri kita, kehidupan kita, ini sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Ada yang bilang ini pengaruhnya sampai 90%, ada sampai yang bilang 95%. Ya. Saya ulangi ya. Ini jadi diri kita ya, itu ada yang terdiri dari subconscious, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kan judulnya kita saat ini kan seberapa kenalnya dirimu gitu ya. Kalau bahasa yang lebih detailnya, seberapa kenalnya alam bawah sadar Anda, keyakinan Anda, values, ya, emosi. Paham nggak emosi-emosi kita tuh seperti apa sih setiap harinya?
habits, reaksi, respon, dan lain sebagainya. Imajinasi kita tentang kehidupan apa. Kemarin kita belajar bahwa kita coba bayangkan tentang kehidupan Anda. Apakah bertumbuh, apakah menyenangkan, atau kebalikannya, penuh dengan kekhawatiran. Itu ada di imajinasi. Ya, kenali itu. Berarti kalau memang tidak sesuai dengan kehidupan yang sehat, bahagia, sejahtera, ini yang perlu di cross check, perlu dievaluasi, diperbaiki atau ditambahkan, ya, termasuk juga tadi aturan-aturan itu, gitu. Jadi nanti ditulis, ya. Nah, kita lihat ini diri Anda, ya. Ini diri Anda kan, Anda sangat polos banget gitu kan. Maksud polos saya itu adalah Anda di sini tuh merasakan seolah-olah apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu hanya berasal dari diri Anda sendiri. Hanya berasal, ya. Memang berasal dari diri Anda, tapi hanya berasal. Ini akhirnya yang terjadi Anda nggak aware lebih luas. Padahal diri Anda setiap harinya dipengaruhi oleh sebuah matriks, ya, matriks kehidupan yang saling berhubungan setiap harinya sekian detik. Ya, ini yang perlu dipahami. Ini yang namanya stay alpha atau Anda perlu aware. Perlu aware dari mana? Dari matriks kehidupan. Ya, jadi Anda sebenarnya sedang dipengaruhi oleh banyak orang setiap harinya. Dan sebenarnya ini nggak cukup saya gambarkan orang-orang ini. Ya. Jadi Anda bisa ini dipengaruhi oleh orang tua Anda, ya. Jadi Anda sendiri ini sebenarnya adalah hasil dari belief system yang tadi, ya, belief system, value, dan lain sebagainya tadi dari kedua orang tua Anda. Kalau ini kedua orang tua Anda diturunkan. Bukan hanya itu maksud saya, bukan hanya orang tua Anda. Anda pun berarti mewarisi sifat-sifat, belief system, rules, dan lain sebagainya, emosi, dan lain sebagainya, itu dari sebelumnya juga. Sebelum orang tua Anda ada kakek nenek Anda. Ya. Belum lagi orang tua Anda itu yang di sini ini juga dipengaruhi oleh orang-orang sekitar nih. Bolak-balik saling mempengaruhi. Sama ini juga, ya. Ini mempengaruhi ini juga bolak-balik juga saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi ini sebab akibat, ya, bolak-balik terus, tek tok gitu. Jadi ini juga sama, ya, bayangkan setiap orangnya, ini kalau Anda bayangkan setiap orangnya ada di mana, atau orang lain, itu juga orang lain itu dipengaruhi oleh matriks kehidupan juga. Hukum-hukum sebab akibat, hukum polaritas, ya. Dan tiap orang ini menyimpan alam bawah sadarnya, data di alam bawah sadarnya masing-masing. Ya, jadi ini yang dipengaruhi. Jadi sadari apa yang menjadi pikiran Anda, apa yang menjadi perasaan Anda, itu nggak pure dari diri Anda sendiri. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi Anda perlu aware dan menyadari, ini dari mana ya? Sifat marah saya itu dari mana nih, misalnya gitu kan. Dari pengalaman yang mana nih? Kan ini kan Anda, misalnya nih, Anda nih, dari pengalaman yang mana nih? Apakah dengan orang tua Anda nih, di sini, tektokannya? Atau dengan orang lain di bagian mana misalnya tektokannya? Ya kan? Anda misalnya main ke sini misalnya, itu saling mempengaruhi kan? Nah, ini yang perlu eling lan wasbodo gitu ya, itu tuh maksudnya, ya. Jadi selalu eling, sadar, karena setiap Anda melangkah itu ada matriks yang tak terhingga sedang mempengaruhi Anda. Itu yang namanya permainan kehidupan tuh di situ.
Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Nah, yang paling bisa disederhanakan adalah kemampuan yang tadi itu, ya. Jadi Anda minimal Anda mengetahui ini, ya. Jadi Anda punya keyakinan apa hari ini? Atau saat berulang-ulang Anda punya keyakinan apa? Punya keyakinan bahwa saya gagal aja, ya, bahwa saya tuh orang yang pasti sukses. Apakah hidup itu mudah, ya, bahwa sebenarnya tidak ada penyakit, bebas-bebas aja kan sebenarnya. Nah, Anda punya kepercayaan apa nih? Nah, ini yang perlu aware, ya. Anda value Anda apa? Emosi Anda apa? Ya. Dan Anda tuh lagi dipengaruhi, ya. Jadi belief Anda, values Anda, emosi Anda itu termasuk saya ya, itu di awal-awal sangat sangat dipengaruhi. Mungkin bisa sampai 100% Anda dipengaruhi oleh lingkungan. Sampai akhirnya kesadaran bertumbuh, akhirnya sadar gitu bahwa ada matriks yang sedang mempengaruhi, ada matriks dari masyarakat ya. Jadi kalau nah ini ya ada kita ini dipengaruhi oleh masyarakat akhirnya gitu kan. Ada namanya collective belief gitu ya, atau collective conscious, ada collective unconscious yang tidak sadar, kolektif secara kolektif ya. Dan Anda di situ bergerak sesuai dengan matriksnya akhirnya. Sangat dipengaruhi. Sampai Anda tersadarkan dan akhirnya menjadi yang namanya apa? Kalau di matriks tuh pernah nonton Matrix kan? Jadi the one, jadi the one. Jadi dia yang mengendalikan dirinya sendiri dan dia bisa keluar dari Matrix itu. Enggak. Ada pelajarannya di film Matrix. Saya ngeh dari dulu pas pertama kali nonton Matrix udah saya ngeh banget. Saya bilang itu tuh. Ya. Nah, perjalanan hidup kita itu tersadarkan terus-menerus menipiskan pengaruh dari masyarakat, pengaruh konsep yang menjadi intervensi, bukan atas kesadaran diri kita sendiri. Maupun Anda beragama, maupun Anda bersosialisasi, maupun Anda berbudaya, hormat menghormati, ya. Itu apakah itu atas kesadaran diri Anda atau itu karena Anda mengikuti konsep? Ketika Anda tidak mengikutinya, Anda merasa tidak enak. Ya. Ingat ya pelajaran yang kemarin yang video apa? Bunyi yang di dokter gigi yang semuanya ngantri ketika bunyi bel, si gadis ini yang lagi social eksperimen itu berdiri. Ya. Udah nonton itu kan ya waktu kemarin? Nah, itu dipengaruhi semuanya. Jadi Anda please aware gitu. Selalu. Iya, setidaknya nggak usah 100% deh. Ketika Anda sudah bisa mampu sadar 51% saja gitu ya, lebih dari 50%, itu udah oke banget. Ya, Anda tidak akan terpengaruh dengan yang namanya isu-isu apa yang menakutkan, isu-isu tentang kesehatan, isu-isu tentang dunia gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Anda bisa menentukan nasib Anda sendiri di situ. Ya, apalagi kalau Anda sudah tahu cara main matriksnya, Anda bisa mempengaruhi matriks itu sendiri.
gitu. Oke, sampai di sini jelas. Oke, sekarang Anda tuliskan di kertas Anda yang paling utama dulu, ya. Jika Anda ada kertasnya, kita misalnya tentang hidup deh, ya. Tapi akui dan jujur bahwa Anda punya keyakinan apa tentang hidup atau tentang masa depan Anda misalnya. Coba dituliskan. Satu, tentang keyakinan. Kedua, nilai hidup Anda apa? Ya. Terus kira-kira kalau dibayangkan hidup, emosinya apa? Coba dirasakan. Terus kebiasaan dalam hidup Anda itu apa? Ya, selalu berkarya, selalu kreatif, atau selalu tidur aja, ya, atau apa gitu kan? Habitnya itu, imajinasinya apa, ya, intuisinya apa, dan Anda punya aturan nggak? Kayak orang-orang di Jakarta misalnya banyak banget yang punya belief system dan aturan bahwa kerja di Jakarta itu keras, gitu ya. Iya kan, itu kan ini banget kan, dari dulu tuh ada belief system itu. Ketika Anda punya belief system itu, Anda menjadi golongan itu akhirnya. Ya, padahal santai-santai aja kok, saya di sini juga santai-santai aja, asik. Meskipun anak 6 ya asik-asik aja. Meskipun hidup di Jakarta juga, ya semuanya tercukupi dan alhamdulillah sejahtera. Ya, dari mulai kesehatan, dari mulai batin, ya lahiriah semuanya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Anda, punya belief system apa di situ, ya nggak jauh-jauh deh gitu kan, banyak orang yang di zaman sekarang, ya dari angkatan saya ke bawah terutama gitu ya, itu punya anak tuh punya persepsi ribet gitu ya, menjadi beban. Nah buktinya saya enggak, kalau anak 6 sama kan, hidup di Jakarta juga, semuanya alhamdulillah terpenuhi gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau namanya keinginan mah nggak akan apa nggak akan puas-puas. Tapi at least kebutuhan tercukupi semuanya gitu. Oke, kalau mau praktek silakan ditulis Anda punya belief apa, ya, value apa, value-nya, Anda punya emosi apa dalam hidup, silakan. Silakan kenali diri Anda, kenali. Jujur ya, jujur. Jadi kalau udah jujur, Anda akui, dan kan nanti startnya enak. Kalau udah jujur itu Anda mengakui dan apa yang perlu dievaluasi kalau begitu. Tapi kalau Anda, wah enggak kan, kayaknya saya nggak ada isu, kayaknya saya baik-baik aja semuanya, ya berarti selesai gitu ya. Tinggal Anda mencerahkan yang lainnya kalau gitu, kalau udah selesai. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi.